Nama saya Insinyur Nisa Siva Puspani, PhD. Saya adalah dosen teknik industri Universitas Widyatama dan mengajar salah satu mata kuliahnya yaitu psikologi industri. Mata kuliah ini mempelajari perilaku manusia dalam organisasi, hubungan antar individu dalam kelompok, dan dukungan organisasi dalam pencapaian kinerja, baik kinerja individual maupun organisasi. Mata kuliah ini akan ditempuh oleh mahasiswa teknik industri semester 3 dengan bobot 2 SKS dengan proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan dengan 14 kali materi dan 2 kali ujian. Mata kuliah psikologi industri memiliki capaian pembelajaran, kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis, misalnya teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan, dan keselamatan, juga keberlanjutan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, nasional, dan pandangan global di teknik industri. Dengan 4 capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami bagaimana interaksi manusia atau orang dalam industri dan organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan peranan psikologi industri pada perkembangan dan perbaikan pada aspek industrial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antar individu dalam kelompok dan dukungan organisasi dalam pencapaian kinerja, baik kinerja individual attitude dan job satisfaction serta personality values perception dalam lingkungan kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dinamika teamwork, motivasi, dan workflow dilema, workflow organisasi, dan leadership style, juga power politik dan budaya organisasi. Mode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah lecturer and interactive discussion, di mana dosen berceramah terkait materi-materi terkait dan ada interaksi dari mahasiswa dan dosen jika ada pertanyaan dan diskusi untuk mata kuliah ini. Hasil perkuliahan mahasiswa akan dinilai dengan persentase kuis 10%, tugas kelompok atau individu 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikologi industri. Karena kalian sudah memasuki semester 3 di teknik industri, so pasti kalian sudah mulai merancang atau sudah mulai mempertanyakan sejauh mana sih teknik industri untuk kalian. Nah, hari ini saya di kelas psikologi industri, saya Nisa Siva Puspani sebagai dosen kalian. Untuk 1 semester ke depan, kita akan mempelajari psikologi industri di teknik industri. Pasti bertanya-tanya kan kenapa ada psikologi industri. Tapi sebelum itu, ini adalah beberapa topik yang akan kita hapus selama 1 semester ya. Ada 16 bersama UTS UAS seperti biasa. Dari mulai topik 1 kita hari ini di topik yang pertama tentang psikologi industri pendahuluannya. Kemudian kita akan belajar personality and value perception di pertemuan kedua, attitude and job satisfaction di pertemuan ketiga, work team communication, hingga kita akan belajar nanti bagaimana cross culture organization di teknik industri, juga nanti applying industrial psychology di area teknik industri pada semester akhir setelah UTS nanti. Dan ada beberapa yang harus saya jelaskan ke kalian bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah ini, bahwa nantinya tadi kita atau target dosen sendiri adalah mahasiswa mampu memahami bagaimana interaksi manusia, karena kalian di teknik industri itu kan pasti mesin semua, jadi kita ada kuliah ini untuk memahami manusia dan mesin tadi. Kemudian mampu mengaplikasikan peranan psikologi industri untuk perkembangan dan perbaikan aspek industrial tentunya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antar individu, dan yang terakhir adalah mampu menganalisis permasalahan dinamika yang ada di teknik industri. Nah, 1 semester ini adalah rule of thumb ya, atau komposisi penilaian yang biasa kita lakukan ya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa 10% untuk kuis, 20% tugas, 30% UTS, 40% UAS. Tapi semuanya terjadi nilai perfect kalau kehadiran kalian tentunya mencapai standar yang ada di universitas, yaitu 80% dari kehadiran ya. So kalian punya jatah beberapa cuti, tapi ingat aturan di universitas harus 80% kehadiran. Sebelum masuk materi, saya ada 1 pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, faktor apa yang paling mempengaruhi produktivitas perusahaan atau produktivitas kinerja? Jadi
Kalau menurut saya mesin dan teknologi bukan, Bu. Oke, yang lain? Menurut saya sih Bu, kalau ngomongin efektivitas kayaknya SOP sih, soalnya setiap manusia bakal harus ada aturan. Oke, ada lagi yang lain? Mama mungkin? Mungkin ada di modal perusahaan karena produktivitas juga butuh modal dari perusahaan itu. Oke, dari semua pertanyaan itu atau dari semua jawaban itu benar semua, masuk akal ya. Tapi mari saya memberikan jawabannya setelah beberapa slide yang akan kita lakukan hari ini ya. Nah, kalau kita kembali ke pengertian awal teknik industri, di sini kita ada dari saya, mungkin kalian masih ingat di mata kuliah PTI bahwa kita itu sebetulnya adalah merancang sebuah sistem, mendesain dan integrasikan ketiga hal yang paling penting sebenarnya. Tapi ada juga nanti teknologi dan environment ya, biasanya ada aspek energi juga. Tapi yang paling penting adalah ini, material, manusia, and machine. Ini yang akan selalu kita pelajari selama kalian menjadi mahasiswa teknik industri. Nah, psikologi ini akan mengangkat bagaimana aspek manusia ya, bahwa ternyata secara penjelasan pun di teknik industri bahwa aspek manusia itu menjadi part of important system atau dukungan dari si integrated system yang ada di teknik industri. Dan yang komponen yang akan kita ambil tentunya sekarang karena psikologi industri itu pasti berhubungan dengan manusia, kita ambil sekarang tentang manusia. Nah, bagaimana perkembangan manusia itu kita refresh dulu. Nah, bahwa dari berbagai founder-founder teknik industri yang sudah ada menjelaskan berbagai efektivitas, efisiensi, dan juga kerangka bagaimana teknik industri itu dibentuk, ada satu yang menarik yang perlu kita angkat, ini yang akan ada hubungan dengan ekonomi, yaitu Frank Gilbert ya. Jadi dia adalah seorang psikologi ya, yang merancang bagaimana atau menginterpretasikan aspek manusia di industrial ya. Jadi unsur manusia itu saat itu Gilbert itu menciptakan teori yang cikal bakalnya akan menjadi ekonomi ya, dan psikologi industri tentunya, di mana aspek manusia itu memeran peranan penting dalam sebuah pendorongan efektivitas sebuah manajemen perusahaan. Karena kala itu manajemen atau aspek revolusi industri, aspek industrial itu sangat berkembang pesat. Semua condong memperkaya terkait keilmuan tentang sebuah efektivitas mesin, memperkaya kemajuan mesin. Tapi Frank Gilbert ini membuat satu temuan bahwa aspek manusia, teknologi, manajemen gitu kan akan sangat bisa membantu sebuah manufacturing system atau industrial di dalamnya. Nah, ada sebuah juga penelitian mengatakan pada area revolusi dan inovasi ini bahwa 70% itu ada banyak kegagalan transformasi dalam sebuah teknologi ya. Dan semuanya itu berlomba-lomba kalau kita nantinya akan mempelajari semua teori kebaruan, inovasi dan lain-lain. Nah, ternyata selalu gagal di 70% ini. Nah, aspek apa yang sering muncul ketika kegagalan sebuah transformasi digital dan sebuah transformasi industrial itu, dan biasanya di sini adalah aspek manusia atau organisasi. Oke. Ibu, saya ingin bertanya, kenapa peran atau aspek manusia itu penting di dalam teknik industri, sedangkan di zaman sekarang itu sudah banyak mesin atau teknologi yang canggih? Oke, good question ya, relate dengan apa yang kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita masih perlu mempelajari aspek manusia ini? Tapi ingat satu hal ya, bahwa mesin juga pasti diciptakan oleh manusia. Dan tentunya dengan kemajuan teknologi, semuanya serba robotik dan lain-lain, autonomization yang tinggi, tentunya kalian tidak inginkan tergantikan oleh sebuah mesin. Itu kan yang kita tidak inginkan. Dan perlu kita ketahui bahwa perancangan suatu desain mesin pun itu dirancang oleh manusia. Jadi aspek manusia itu penting karena apa nanti yang menentukan kebaruan autonomization sebuah industrial, sebuah mesin, perancangan mesin baru adalah manusia. Jadi aspek manusia, empatinya, tujuannya, ya, dan apakah mesin itu bisa digunakan oleh manusia, tentunya yang bisa tahu itu adalah manusianya itu sendiri, benar kan? Kalau itu dirancang oleh robot, berarti nanti nggak bisa dong mementingkan kepentingan manusia, gitu kan? Dia hanya mementingkan yang mungkin tidak ada unsur empatinya, tidak bisa digunakan oleh manusia,
manusia. Mungkin bisa jadi banyak kegagalan yang akan diciptakan, tapi sebagai manusia itu sendiri di dalam pembuatan suatu teknologi tentunya itu masih berhubungan sangat erat karena kitalah yang akan mendesain itu terjadi. Jadi aspek manusia itu tidak bisa dihilangkan ya. Dan kita sebagai teknik industri tentunya jangan menghilangkan aspek-aspek dari unsur manusianya. Oke, ini ada hubungannya dengan slide selanjutnya yang akan kita pelajari. Bahwa ingat di sini ketika kita merancang sebuah sistem yang baru, bahwa kita akan merancang suatu efisiensi, inovasi dan lain-lain, kita tentunya di situ ada peranan manusia di sini tadi ya, material dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara manusia, tentunya dengan adanya inovasi, tentunya kadang-kadang manusia sendiri itu tidak bisa menggunakannya kan. Di mana part kita sebagai teknik industri yang mempelajari psikologi industri adalah tadi ketika kita mempelajari unsur manusia, di situ kan manusia itu butuh motivasi, butuh dukungan, butuh social experience ya. Kalian saling mendukung teman satu sama lain dalam mengerjakan tugas, dan tentu itu adalah part manusia. Begitupun pada saat inovasi sebuah teknologi, kalau manusia tidak bisa menggunakan juga kan tidak bisa efektif sebuah kebaruan teknologinya. Juga nanti kalau ada hubungannya dengan manusia, ada perancangan sistem, ketika kita mau membangun sistem yang efektif lah, let's say kita selalu bilang itu di teknik industri, tentunya itu harus memastikan bahwa mesin atau inovasi yang dijalankan itu dapat diterima, dijalankan dan dipertahankan oleh manusia. Itu yang kita aspek yang paling penting dalam teknik industri di psikologi industri. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya Bu, kan di era yang semakin maju ini tuh banyak perusahaan dan industri yang sudah banyak menggunakan AI. Apakah psikologi industri dan organisasi ini tuh masih penting dan dibutuhkan? Oke, kalau tadi kita bicara sekilasan tentang manusia, teknologi dan kebaruan. Nah mungkin ini akan di slide ini saya akan jelaskan kenapa atau apa sih yang menjadi highlight untuk seorang teknik industri belajar tentang sebuah teori kemanusiaan ya, atau let's say kita bilang behavioral orientation. Nah, kalau kalian masih ingat di mata kuliah sebelumnya, beberapa mata kuliah ini sangat dasar yang harus dipelajari oleh teknik industri. Ada dua hal yang dilihat dari sebuah teknologi atau kebaruan itu, atau pada saat kalian menganalisis. Yang pertama tentunya adalah Ishikawa diagram dari Kaoru Ishikawa, atau kalian bisa familiar dengan fishbone diagram gitu kan. Nah dari fishbone diagram tentunya kalian sudah jelas ya bahwa ketika mau menilai sesuatu problem set atau process analysis, ada aspek-aspek yang salah satunya kita akan pelajari satu semester itu, yaitu unsur manusia. Nah bagaimana manusia itu di dalamnya, bagaimana kalian melihat persepsi manusia atau people di sini. Nah tentunya itu akan kita pelajari di psikologi industri, karena isinya nanti akan banyak hal yang akan menghubungkan atau menganalisa aspek manusia. Nah yang kedua adalah teori yang sangat terkenal di sebuah acceptor model atau di sebuah teknologi kebaruan, ketika seorang teknik industri yang harusnya mendesain tadi, merancang sebuah sistem inovasi dan lain-lain, tentunya harus diukur dulu bagaimana teknologi ini atau inovasi ini bisa digunakan oleh manusia. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori acceptor model atau Tam by Davis 1989. Jadi udah sangat prominent banget untuk sebuah teori kritikal. Nah di sini ada hubungannya dengan psikologi industri. Nah, dijelaskan oleh Davis et al. Ini bahwa ketika kita mau membangun suatu teknologi, ya ini ada satu model atau framework yang biasa kita gunakan ya nantinya di teknik industri untuk mengukur actual use, bagaimana teknologi itu performance-nya apakah meningkat, apakah bagus, apakah inovasinya selaras dan lain sebagainya, performanya bagus dan sehingga bisa digunakan teknologinya itu dikatakan sukses lah ya, sederhananya seperti itu. Nah itu diukur dari berbagai hal tentunya, yang mana untuk mengukur sebuah actual use itu kita mengajari atau mempelajari behavior intention to use, artinya ada apakah bisa atau ada perilaku yang bisa mendukung untuk seseorang menggunakan atau berubah terkait behaviornya.
Nah, behavior ini tentunya juga didukung oleh attitude toward to use. Jadi apa sih yang akan mereka gunakan itu bisa kita ukur atau bisa kita lihat itu dari dua hal, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Artinya ketika seseorang mau menggunakan teknologi, mau membangun teknologi, mau menggunakan misalkan let's say ChatGPT kalau yang sekarang kalian lihat ya, itu pasti dipengaruhi apakah alat itu membantu kalian atau tidak, usefulness, dan apakah alat itu ease of use ya, atau gampang digunakan, mudah digunakan, user friendly dan apapun itu namanya. Nah, itu adalah dukungan-dukungan yang akan kita pelajari satu semester nanti, bahwa ketika kita mau membangun perceived usefulness ya, jadi apakah alat ini itu bermanfaat untuk kita dan bisa digunakan, itu banyak pengaruhnya. Misalnya salah satunya yang paling gampang ketika tadi saya bilang ChatGPT ada sebuah teknologi yang akan kalian gunakan. Bagaimana kalian mengukurnya gitu kan? Bagaimana kalian bisa atau mau menggunakannya? Coba. Salah satunya tentunya ada faktor ease of use, betul tidak? Ya, bahwa kalian ketika mau menggunakan ChatGPT atau Gemini gitu kan, yang terbaru, itu kalian harus mampu atau kalian melihat bahwa alat itu atau tools itu bermanfaat untuk kalian, usefulness, dan juga mudah digunakan. Ya, jadi kan beda tampilannya sekarang, teknologi itu berkembang kan, kayak Gemini, ChatGPT atau alat-alat handphone, ya handphone semakin kesini semakin bagus. Fitur-fiturnya adalah karena faktor ease of use, perceived of use-nya. Dan ini dipengaruhi dari mana? Nanti banyak hal yang akan kita pelajari juga. Ada dukungan dari nanti influencer atau motivation, ya, atau nanti cara kinerja dan lain-lain yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tadi kita di slide sebelumnya ada bicara tentang teknologi acceptance model, ini ada satu theoretical yang agak interpretasi sedikit ya dari beberapa teori yang mungkin akan kita lebih detailnya nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, kalau seorang teknik industri itu harus memastikan keberlanjutan sistem, artinya apa keberlanjutan sistem itu? Artinya sistem itu bisa digunakan, tetap manusianya bisa mau menggunakan atau merancang sistem yang efektif, efisien, keberlanjutan terus digunakan, terus berinovasi ya. Itu adalah keberlanjutan. Jadi bukan hanya tentang energi keberlanjutan, tapi sustain dalam penggunaan. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa hal dari efisiensi teknis, presisi dan metode. Tentunya ini yang akan kalian pelajari di luar mata kuliah ini. Ya, bagaimana operasional dan lain-lain. Dan tentunya ketika membangun suatu peralatan itu, kecanggihan teknologi dan lain-lain, tentunya ada faktor tadi kan yang kita sudah jelaskan di beberapa teori, ada penerimaan secara psikologis dan juga motivasi. Jadi ketika bicara motivasi, manusia mau menggunakan, manusia perceived of usefulness-nya berubah atau merasa bahwa alat ini penting untuk mereka gunakan adalah dari penerimaan psikologis unsur manusianya. Jadi pada saat pengembangan teknologi, sebagus apapun unsur manusia itu tidak bisa dihilangkan, karena seorang teknik industri, seorang engineering tentunya kalau merancang sesuatu harus yang bisa menilai manfaatnya dan dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kesimpulannya, kalau faktor manusia ini nilainya 0, artinya kalian tidak memikirkan aspek manusia sendiri, sehebat apapun peralatan atau inovasi yang kalian rancang, tentunya hasilnya akan 0. Dan ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali dari awal ya, pada saat di awal. Kalau saya tanya lagi sekarang, setelah beberapa teori yang atau introduction yang kita jelaskan tadi, menurut kalian faktor apa sekarang yang paling mempengaruhi produktivitas manusia, teknologinya, uangnya, modalnya, atau performa perusahaannya? Ayo, ada yang bisa? Ya. Saya Bu, dari penjelasan yang telah diberikan Ibu tadi, menurut saya faktor yang paling mempengaruhi produktivitas perusahaan itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu menjadi entitas utama dalam suatu perkembangan. Misalnya, walaupun AI ataupun teknologi sekarang berkembang, tetapi manusialah yang menjadi entitas utama tersebut. Maka dari hal tersebut, manusia masih memegang peran penting dalam produktivitas perusahaan. Oke, good statement. Yang lain?
Tapi Bu, menurut saya tetap SOP sih, karena sekalipun manusia tetap butuh ada metode kerja biar produktivitas itu berjalan. Oke, good ya. Artinya ada cara pandang yang berubah dong sekarang setelah kita memahami atau saya menjelaskan beberapa teori tentang manusia, teknologi, kebaruan, behavior dan lain-lain. Bahwa saat ini juga harapannya memang di mata kuliah ini kita bisa sebagai teknik industri bukan hanya melakukan inovasi atau membangun sebuah teknologi, tapi juga harus memikirkan apakah teknologi ini bisa dan dimanfaatkan manusia, ya. Dan kita sebagai aspek manusia yang paling mengerti bagaimana teknologi ini nantinya dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang tentunya akan terus berubah fondasinya dan lain-lain. Itu kita mengharapkan ada entitas atau yang tadi dijelaskan sama Noval ya, bahwa walaupun kita sebagai manusia harus tetap ada SOP, kemudian Rangga menambahkan aspek manusia itu penting karena sebuah teknologi itu bisa dibangun manfaatnya itu oleh unsur pemikiran manusia. Jadi tetap dalam teknologi di teknik industri, saya harapkan kalian sebagai orang-orang teknik industri bisa membuat suatu teknologi yang canggih upaya kalian karena tuntutannya seperti itu, tapi tetap memperhatikan unsur manusia sehingga masih berdampingan, tidak menghilangkan unsur manusianya, tidak 100% bergantung pada robotik kecanggihan tanpa menghilangkan unsur empatisness, motivasi kita saling memberikan dukungan terhadap sesama dan lain-lain. Itulah yang kita harapkan di teknik industri. Jadi teknik industri sebagai inovasi yang mengedepankan human centered learning, itu yang diharapkan dari mata kuliah ini. Baik, mata kuliah ini kita akan lanjut minggu depan. Semoga minggu depan kalian sudah bisa merubah cara pandang bahwa teknologi itu tetap ada unsur manusia. Dan saya harapkan kalian jangan lupa membaca referensi yang akan saya kirimkan di MS Teams sebagai platform kita untuk diskusi. Dan jangan lupa hadir tepat waktu besok dan kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.